Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Sistem Informasi Kesehatan Nasional ini merupakan suatu mekanisme pengelolaan data dan informasi kesehatan yang bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam sektor kesehatan. Sistem ini mencakup berbagai elemen seperti pencatatan, pengumpulan, analisis, penyimpanan, dan penyebarluasan data kesehatan yang dilakukan secara terintegrasi. Nah, adapun komponen utama dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional ini yaitu Electronic Health Record, sistem pelaporan kesehatan berbasis digital, aplikasi kesehatan berbasis digital, serta infrastruktur teknologi. Nah, kemudian apa saja manfaat dari sistem informasi kesehatan ini bagi pelayanan kesehatan? Nah, manfaatnya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data pasien, yang dimana itu berkontribusi dalam meningkatkan koordinasi antara fasilitas kesehatan, serta kemampuannya dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian jenis data Sistem Informasi Kesehatan Nasional yang mendukung telemedicine. Nah, yang pertama itu adalah data pasien, di mana data pasien ini mencakup informasi demografis seperti nama, usia, jenis kelamin, alamat, serta riwayat medis pasien. Yang kedua adalah data klinis, di mana data klinis ini berisi informasi kondisi medis pasien seperti hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosa, dan hasil tindakan medis untuk mendukung keputusan dokter dalam konsultasi jarak jauh. Yang ketiga adalah data layanan. Data layanan ini meliputi informasi mengenai proses pelayanan kesehatan, mulai dari jenis layanan yang diberikan, jadwal konsultasi, rekam prosedur medis, hingga resep obat yang diberikan selama sesi telemedicine. Yang keempat adalah data informasi dan laboratorium. Nah, pada data informasi dan laboratorium ini yang berisikan seperti hasil pemeriksaan lab, radiologi, elektrokardiografi, ultrasonografi, dan berbagai tes diagnostik lainnya yang juga harus terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Dan yang terakhir adalah data manajemen dan statistik, di mana data ini mencakup jadwal tenaga medis, ketersediaan fasilitas, data keuangan, serta laporan statistik pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah peran data Sistem Informasi Kesehatan Nasional dalam telemedicine and e-health. Nah, yang pertama adalah interoperabilitas. Interoperabilitas di sini dimaksudkan sebagai kemampuan dua atau lebih sistem, perangkat, atau aplikasi untuk saling bertukar data dan menggunakan informasi yang dipertukarkan tersebut secara efektif. Nah, yang kedua adalah kecepatan layanan, di mana kecepatan layanan ini merujuk pada kecepatan penyedia layanan dalam menanggapi dan menyelesaikan permintaan pelanggan. Nah, layanan yang cepat ini juga dapat menciptakan persepsi positif terhadap efisiensi, ketepatan waktu, dan profesionalisme penyedia layanan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kontinuitas asuhan. Keempat adalah pengambilan keputusan, di mana dalam pengambilan keputusan ini diartikan sebagai memilih dan menetapkan satu alternatif yang dianggap paling tepat dari berbagai alternatif yang dirumuskan. Dan yang terakhir adalah kebijakan dan pembiayaan, di mana contohnya di sini adalah perizinan, pembagian data, hingga penggantian biaya dalam pelayanan tersebut. Nah, kehadiran peraturan yang jelas ini dapat mendukung penerapan sistem terintegrasi secara luas. Nah, adapun tantangan dalam penggunaan data Sistem Informasi Kesehatan Nasional ini untuk telemedicine yaitu yang pertama adalah standarisasi data, di mana ada lebih dari 80% fasilitas pelayanan kesehatan belum menerapkan sistem terintegrasi dan data yang tersebar pada berbagai aplikasi memiliki standar yang berbeda-beda, membuat integrasi data menjadi tantangan besar. Nah, ini juga mencakup penggunaan metode pendokumentasian data kesehatan yang kuno, seperti yang masih kita lihat mungkin di fasilitas kesehatan masih ada yang menggunakan kertas dalam rekam medis.
Nah, kemudian yang kedua adalah keamanan dan privasi. Hak privasi ini melekat dalam setiap individu, di mana hak tersebut menjadi martabat yang harus dilindungi. Nah, sehingga di setiap aplikasi maupun sistem terdapat privasi policy yang menyebutkan terkait pertanggungjawaban pengoperasian dari kebijakan tersebut. Nah, dalam pengintegrasian SIK dan telemedicine ini jelas terdapat tantangannya terkait privasi dan keamanan data pasien, yang kemudian diperlukan integritas dalam menjaga kerahasiaan pasien selama sesi konsultasi virtual. Pada pelayanan bukan sekedar aksesibilitas saja, tetapi memastikan privasi pasien dapat dijaga sehingga diperlukan kepatuhan terhadap peraturan layanan kesehatan. Kemudian yang ketiga ada kualitas layanan, di mana yang dimaksud dengan kualitas layanan itu adalah setiap kegiatan atau manfaat yang dapat diberikan suatu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya itu tidak berwujud dan tidak pula berakibat kepemilikan sesuatu dan produksinya dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk fisik. Nah, kualitas data dalam SIK ini yang digunakan untuk telemedicine haruslah akurat, lengkap, dan dapat dipercaya. Dan tantangan pada kualitas data ini meliputi ketersediaan data yang tidak lengkap, kesalahan penginputan, dan ketidaksesuaian data yang menjadikan analisis dan pengambilan keputusan menjadi kurang optimal. Yang keempat adalah SDM dan literasi digital. Nah, literasi digital yang berbeda di tiap daerah dapat menimbulkan tantangan dalam akselerasi transformasi digital. Yang selain itu, hasil riset ketenagaan kesehatan menunjukkan bahwa masih banyak rumah sakit dan puskesmas di Indonesia mengalami kekurangan SDM dan data yang ada seringkali dianggap tidak akurat karena tidak ada standarisasi pendataan, membuat distribusi SDM tidak rata.